Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Taufik dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah coding akan mempresentasikan tentang logaritma dan program C++ mengenai penyelesaian tentang perhitungan luas bangun datar. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Lintang Ana Rahmawati dengan NIM 20108241059. Kemudian ada Nasihatul Husna dengan NIM 20108241107. Kemudian ada Versanda Dwi Kistianingrum dengan NIM 20108244020. Kemudian untuk Mbak Versanda dipersilakan untuk share screen. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang flowchart yang akan dipandu oleh Mbak Husna. Untuk Mbak Husna dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Lintang. Langsung saja untuk program flowchart, kita mulai di sini dari main ataupun start. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi variabel-variabel apa yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini. Yang pertama ada tipe data string, yaitu tipe data berupa kata ataupun kalimat. Di sini variabel namanya yaitu jawab dan bangun. Kemudian tipe data kedua yaitu integer untuk menampung nilai berupa bilangan bulat. Untuk variabelnya sendiri berupa panjang, lebar, sisi, R untuk jari-jari, A untuk alas, T untuk tinggi, JSS untuk jumlah sisi sejajar, D1 untuk diagonal 1, dan D2 untuk diagonal 2. Kemudian tipe data terakhir yaitu tipe data real untuk menampung nilai variabel berupa bilangan bulat ataupun desimal. Nah, variabelnya sendiri bernama luas. Kemudian kita lanjut kepada perulangan. Di sini kelompok kami menggunakan perulangan do while, di mana do while akan melakukan pengecekan di akhir program. Jadi kita menjalankan program dulu. Program dimulai dengan menampilkan output berupa masukkan nama bangun datar, di mana pengguna diminta untuk memasukkan nama bangun datar. Kemudian bangun datar yang telah diinputkan oleh pengguna akan diinput ke dalam variabel bangun. Nah, jika input bangun tadi yang dimasukkan oleh pengguna, yaitu bangun sama dengan persegi, maka program akan melakukan fungsi true-nya, yaitu dengan menampilkan output berupa luas persegi. Kemudian disusul program akan mengeluarkan output berupa masukkan panjang sisi. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan panjang sisi. Panjang sisi yang telah dimasukkan tadi akan diinput ke dalam variabel S. Nah, secara otomatis program akan menghitung luas persegi dengan rumus yaitu luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, kemudian program akan mengeluarkan output, yaitu luas sama dengan hasil luas yang telah dihitung oleh program. Nah, tidak sampai di situ, selanjutnya program juga akan mengeluarkan output berupa penawaran kepada si pengguna apakah Anda ingin menghitung ulang ataupun tidak. Nah, jawabannya yang diinputkan oleh pengguna yaitu ya ataupun tidak. Jawaban tadi akan diinput ke dalam variabel jawab. Kemudian ke bawah. Nah, ketika jawaban yang diinputkan tadi ke dalam variabel jawab sama dengan ya, maka si program akan melakukan fungsi true-nya, yaitu dengan melakukan pengulangan, dengan menampilkan kembali output berupa masukkan nama bangun datar. Nah, jika jawaban tadi jawabannya diinputkan itu sama dengan tidak atau false, maka si program akan berhenti. Tambahan sedikit untuk yang di bangun ini yang persegi panjang, jajar genjang, trapesium, dan lain-lain ini kami menggunakan kontrol berupa if else bertingkat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kita akan beralih ke bangun yang selanjutnya, yaitu bangun persegi panjang. Nah, apabila kita menjalankan program atau merun program, kemudian akan tampil output, yaitu luas persegi panjang. Kemudian kita akan diarahkan untuk memasukkan panjang, kemudian akan tampil lagi output masukkan lebar, kemudian kita akan diarahkan untuk memasukkan input lebarnya. Kemudian secara otomatis program akan menampilkan luas dari bangun persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Kemudian akan tampil output luasnya, dan akan tampil juga output pilihan apakah Anda ingin menghitung ulang lagi, ya atau tidak. Kemudian apabila pengguna menjawab ya, maka secara otomatis program akan mengulanginya dari awal. Namun apabila tidak, maka program akan berhenti. Kemudian setelah bangun persegi panjang, kita akan beralih ke bangun segitiga. Apabila dalam program kita memasukkan input segitiga, maka akan tampil output luas segitiga dan masukkan alas. Kemudian kita akan diarahkan untuk menginputkan alas, kemudian tampil output masukkan tinggi, kemudian kita masukkan jumlah atau nilai tingginya, dan kemudian secara otomatis akan tampil luas dari segitiga, yaitu alas kali tinggi bagi 2,
dan terlihat juga output dari luas segitiga itu sendiri. Dan di bawahnya akan terdapat juga pilihan atau output apakah Anda ingin menghitung ulang, iya atau tidak. Kemudian untuk bangun-bangun seperti jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran, itu semua sama, namun yang berbeda hanyalah input variabel dan luas dari bangun apa yang kita mau. Kemudian ke bawah lagi. Nah, apabila kita memasukkan input bangun yang di program itu tidak ada, maka secara otomatis program akan menampilkan bangun datar tidak terdaftar dan tampil juga output apakah Anda ingin menghitung ulang, iya atau tidak. Itu saja penjelasan dari flowchart yang telah kami buat. Selanjutnya untuk penerapannya akan dilanjutkan oleh Mbak Versanda, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan flowchart yang sudah kita buat. Sebelumnya kami sudah menyiapkan beberapa soal yang bisa diterapkan dalam program ini. Ini soal yang telah kami cari, yaitu yang pertama ada ayah ingin membuat penutup bak berbentuk persegi dari triplek. Jika panjang sisi bak adalah 1 cm, maka berapa luas triplek yang harus ayah beli? Kita akan mencoba mengekankan program ini. Tadi ayah membeli dalam triplek dengan bentuk persegi, yaitu kita masukkan pada program diminta untuk masukkan nama bank datar, yaitu tadi persegi. Kemudian kita enter. Kemudian di sini menampilkan penjelasan, yaitu luas persegi yang akan kita cari. Lalu kita diminta untuk memasukkan panjang sisi, yaitu tadi 100 cm. Kemudian akan menampilkan luas persegi yang kita cari. Dan di sini juga menawarkan apakah kita ingin menghitung ulang atau tidak. Kemudian kita jawab ya. Lalu kita kembali ke soal nomor 2, yaitu kakek memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 80 meter dan lebar 30 meter. Berapakah luas kebun yang dimiliki oleh kakek? Kita kembali, kemudian kita masukkan bangun datar persegi panjang. Kemudian panjangnya tadi yaitu 80 meter, kemudian lebarnya 30. Maka akan muncul luas persegi panjang tersebut yaitu 2400. Kemudian kita tekan tidak untuk mengakhiri program ini. Begitu seterusnya dengan bangun datar yang lainnya. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan dari penerapan dari logaritma yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan beralih ke program C++. Baik, dapat kita lihat di layar, untuk memulai sebuah program, kita terlebih dahulu harus memasukkan include. Nah, kemudian lanjut ke menu yang akan kami tampilkan. Kita akan memasukkan integernya, kemudian integernya sendiri ada variabel dari rumus bangun datar, ada panjang, lebar, sisi, kemudian jari-jari, alas, tinggi, jumlah sisi sejajar, diagonal 1, dan diagonal 2. Kemudian ada float. Float itu untuk menampilkan hasil atau luas dari bangun datar yang akan kita cari. Kemudian selanjutnya yaitu akan tampil program menghitung luas bangun datar. Kemudian akan tampil juga output. Kami menyediakan penghitungan luas untuk 8 jenis bangun datar, yaitu bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, layang-layang, dan lingkaran. Kemudian tampil lagi perhatian, nama bangun yang terdiri dari 2 kata ditulis tanpa spasi. Contohnya persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang. Dan tampil output lagi, program kami dapat melakukan perhitungan luas secara berulang. Kemudian N, dan jangan lupa untuk memasukkan titik koma supaya program dapat berjalan. Kemudian apabila kita akan menjalankan atau merun suatu program, di sini kami menampilkan masukkan nama bangun datar, dan ada sin. Di sini sin itu untuk memasukkan variabelnya, yaitu di sini adalah bangun. Jika bangunnya adalah persegi, kita tulis persegi, kemudian akan muncul luas persegi, kemudian kita enter atau END, kemudian masukkan panjang sisi, kemudian masukkan sisinya, kemudian secara otomatis akan muncul juga rumus dari
rumus dari luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Kemudian, ketika kita sudah menginputkan panjang sisinya, akan tampil luas dari persegi itu sendiri, dan akan tampil juga pilihan apakah Anda ingin menghitung ulang, iya atau tidak. Kemudian, sin, jawab, dan enter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian jika bangun datar yang lainnya, contohnya seperti persegi panjang, maka kita juga akan diminta untuk memasukkan bangun datar yang akan kita cari. Seperti code, yaitu untuk nanti ada output luas persegi panjang, kemudian kita enter, nanti kita diminta untuk memasukkan panjang, yang dimana nanti panjang dari persegi panjang tersebut akan di-input dalam variabel P. Kemudian setelah itu diminta untuk memasukkan lebar yang nanti akan di-input dalam variabel L. Kemudian nanti akan dihitung dengan luas persegi panjang, yaitu variabel P kali variabel L, yaitu panjang kali lebar. Kemudian nanti akan mengeluarkan output luas persegi panjang adalah yaitu hasil dari perhitungan luas persegi panjang tersebut. Kemudian nanti juga ditawarkan seperti yang sudah dijelaskan Mbak Lintang tadi, bahwa apakah kita akan menghitung ulang bangun datar atau tidak. Jika kita menjawab ya, maka akan mengulang dari awal, yaitu dari memasukkan bangun datar atau tidak untuk mengakhiri program tersebut. Begitu juga dengan bangun datar yang lainnya. Yang membedakan yaitu hanya variabel dan juga rumus untuk menghitung luas tersebut. Yaitu ada bangun segitiga, jajar genjang, kemudian trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan juga lingkaran. Kemudian jika kita memasukkan bangun datar yang tidak terdaftar pada program yang kita buat ini, contohnya misal persegi 6, maka akan menampilkan output bangun datar tersebut tidak terdeteksi. Kemudian jika kita akan menghitung ulang bangun datar, jika kita menjawab ya, maka program tersebut akan mengulang dari awal, namun jika tidak, maka program tersebut akan mengakhiri dengan menampilkan output terima kasih telah menggunakan program ini. Selanjutnya, untuk penerapannya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program yang telah dibuat. Kita sekarang mengimplementasikannya dengan soal cerita dari nomor 3, yaitu Mustar ingin membuat layang-layang dari seutas benang, selembar kertas, dan 2 batang bambu tipis yang panjangnya 90 cm dan 10 cm. Berapa sentimeter persegi sekurang-kurangnya kertas uang diperlukan untuk membuat layang-layang tersebut? Oke, kembali lagi ke program. Di sini program akan meminta kita untuk memasukkan nama bangun datar. Seperti dalam cerita tadi, maka kita harus menginputkan bangun datar, yaitu layang-layang, yang ditulis tanpa spasi seperti aturan yang telah dijelaskan di atas. Kemudian kita enter. Kemudian program akan mengeluarkan output berupa luas layang-layang dan meminta kita untuk memasukkan panjang diagonal 1, yaitu sebesar 90 cm. Kemudian kita enter. Untuk panjang diagonal 2, yaitu 10 cm. Kemudian kita enter. Nah, di sini secara otomatis program akan mengeluarkan output hasil luas layang-layang, yaitu 450 cm persegi. Nah, kemudian program juga menawarkan kepada kita apakah Anda ingin menghitung ulang. Nah, kita di sini inputkan jawab ya. Enter. Nah, kemudian kita kembali ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Sebuah meja berbentuk lingkaran dengan diameter 1 cm. Di atas meja tersebut akan dipasangkan kaca sesuai dengan luas meja tersebut. Berapa luas kaca yang diperlukan? Oke, maka di sini kita harus menghitung luas lingkaran. Maka kita masukkan nama bangun datar, yaitu lingkaran. Kemudian kita enter. Kita diminta untuk memasukkan jari-jari, di mana dalam cerita tadi yang 100 cm itu diameter, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter atau sama dengan 50. Kemudian enter. Nah, dapat diketahui bahwa luas lingkaran adalah 7.850. Nah, kemudian program kembali menawarkan kepada kita apakah kita ingin menghitung ulang, kita jawab saja tidak. Enter. Nah, maka program akan mengeluarkan output berupa terima kasih telah menggunakan program ini. Maka program ini juga sudah selesai. Bisa di-close. Sekian implementasi untuk program C++. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Husna. Selanjutnya, itu tadi adalah penjelasan dari logaritma yang telah kami buat dan program C++ yang telah kami buat. Kami dari kelompok 1, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dalam penyampaian maupun salah kata.
Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.